Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian para petani walet Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sukses selalu, semoga berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi saya sedang berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita dipercayakan oleh salah satu keluarga untuk membina RBW miliknya dalam proses pembangunannya dengan ukuran 5 kali 25 dan insya Allah setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap saat ini kita baru menyiapkan atau membuat cakar ayam pada RBW ini. Jadi kita menggunakan 18 cakar ayam. Nah, sekarang ini kita melihat sudah ada yang jadi sebagian. Namun insya Allah pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan proses pembuatan kotak cakar ayam. Mungkin saudara-saudara sekalian belum ada yang pernah melihat, ya, dan kita akan belajar bagaimana cara merakit kotak daripada cakar ayam ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat tempat lokasi di mana kita akan membuat, insya Allah akan membuat RBW dengan ukuran 5 kali 25, insya Allah setinggi 3 lantai. Nah, kita lihat bersama, ini adalah areal persawahan yang mana di samping tempat ini kita juga sedang membina RBW dengan ukuran 4 kali 23 setinggi 3 lantai. Namun pada bangunan tersebut sedang dilakukan pemasangan papan lantai di atas papan sirip untuk lantai 3. Dan insya Allah sebentar kita akan menuju ke sana dan saya perlihatkan dulu lokasi yang akan kita bangun RBW dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa salah satu kriteria tempat yang baik untuk membuat RBW yaitu adalah areal persawahan, di mana areal persawahan ini adalah areal tempat di mana burung walet mencari pakan. Seperti itu. Untuk tidak berlama-lama, mari kita menuju ke proses pembuatan cakar ayamnya. Nah, kita lihat sedang dilakukan proses perakitan. Namun sebelumnya kita akan memberikan masker dulu, ya. Kita membagikan masker dulu kepada tim pekerja untuk menjaga dan menghormati upaya pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 ini. Semoga kita semua terlindungi dari virus COVID-19. Tapi kita gunakan dulu maskernya sebelum kita bekerja untuk menjaga keluarga di rumah dari penularan virus COVID-19. Nah, sekarang kita melihat proses perakitan daripada cakar ayam ini seperti ini. Nah, sebelumnya kita memotong dulu besi, ya, dengan model seperti ini, ya. Nah, kita melihat besi ini
kita memotong dulu besi dengan panjang 2 meter 25 cm ya, seperti ini. Kemudian kita membengkokkan ke bawah. Panjang dari sisi ini ke sana 45 cm ya, sama juga dengan di sebelah 45 cm. Kemudian panjang pada sisi atas itu 90 cm. Jadi panjang ke sana ini 90 cm. Kemudian panjang dari sini ke sini itu 20 cm. Seperti di sebelah juga itu panjangnya 20 cm ya. Nah, jadi saya ulangi, panjang ini 20 cm, kemudian panjang dari sini ke atas 45 cm, kemudian panjang dari sana ke sana itu 90 cm. Jadi kita buat, kemudian kita membuat bengkokan seperti ini itu ada 14 lembar ya yang kita bengkokkan, 14 lembar. Kemudian proses perakitannya seperti ini. Saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Sengaja saya tidak skip ya, supaya saudara-saudara sekalian bisa melihat dan memahami cara proses perakitan daripada kotak cakar ayam ini, seperti ini ya. Jadi kita melihat tinggi daripada cakar ayam ini 45 cm ya. Kemudian lebar persegi itu 90 cm kali 90 cm. Kemudian lebar 90 cm ya, persegi. Nah, kita perhatikan proses perakitannya ya. Saya akan mengambil dari 4 sisi supaya saudara-saudara sekalian bisa cepat memahami ya proses pembuatan daripada cakar ayam ini. Dan insya Allah nanti pada saat proses pemasangan daripada cakar ayam ini kita akan buatkan kembali videonya, sehingga saudara-saudaraku sekalian yang ingin membuat sendiri RBW-nya bisa dengan berpedoman daripada video ini untuk proses pembuatan cakar ayamnya, seperti itu ya. Mungkin di antara kita saudara-saudara sekalian ada yang ingin membuat sendiri RBW, namun kita terkendala dalam hal pengetahuan proses pembuatan cakar ayam ini. Makanya sengaja saya videokan. Kemudian di setiap sisi pertemuan daripada besi itu kita ikat dengan menggunakan kawat pengikat. Namun perlu saya jelaskan bahwa susunan besi kotak cakar ayam ini pada bagian pinggir kita masukkan ke bagian dalam daripada besi yang disilang ini. Seterusnya seperti itu pada bagian dalam. Kemudian besi yang pada bagian atas ini 1, 2, 3, 4, 5 itu berada di sisi luar daripada cakar ayam ini atau kotak cakar ayam seperti ini ya. Kemudian pada bagian pinggir semua berada pada sisi bagian dalam, seperti ini kita lihat ya. Pada bagian pinggir semua berada pada sisi bagian dalam ya, untuk mengikat kotak ini seperti ini. Nah, pada sisi bagian pinggir ini 1, 2, 3, 4, 5 itu berada di bawah daripada besi yang ada di atasnya yang kita susun ke atas ini, seperti itu. Nah, yang di pinggir ini berada pada bagian bawah. Kita lihat besinya ya, berada pada bagian bawah seperti itu. Nah, kita lihat ya.
Fungsi daripada besi pada bagian atas ini adalah untuk mengurung ya besi yang ada di bawah seperti ini ya. Nah, besi yang ada di bawah itu terkurung sama dengan yang di pinggir, semuanya terkurung oleh besi yang ada di atas. Nah, seperti ini kita lihat ya. Kemudian kita harus pembagiannya merata. Kita melihat dari sisi atas ya. Nah, jaraknya itu merata seperti ini modelnya ya. Nah, kita lihat semua. Saya sengaja tidak men-skip video ini supaya saudara-saudara sekalian bisa mengerti dan memahami proses pembuatan cakar ayam, atau kadang orang mengistilahkan tapal bumi. Ya, modelnya seperti ini pada bagian pinggir ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu setiap pertemuan daripada besi ini kita ikat dengan menggunakan kawat pengikat seperti ini ya. Kita lihat. Nah, perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian yang melakukan pekerjaan rumah di luar, agar senantiasa menggunakan masker ya. Dan setiap pulang dari melakukan pekerjaan, agar baju yang sudah kita gunakan di luar agar segera dicuci untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Nah, seperti ini proses pengikatan daripada cakar ayam ini. Jadi semua sisi kita ikat ya. Semua sisi kita ikat. Seperti itu. Jadi pada channel kami ini, kami tidak hanya memperlihatkan tata ruang daripada isi dalam RBW, namun proses pengerjaan RBW ini insya Allah kami akan masukkan ke dalam video untuk menjadi referensi kepada saudara-saudara sekalian yang ingin membangun atau membuat RBW atau rumah burung walet ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita melihat proses pengikatannya. Sebentar setelah proses pengikatan cakar ayam telah selesai dilaksanakan, kemudian kita sekaligus memperlihatkan proses pemasangan tiang ya, tiang daripada besi tiang daripada cakar ayam ini. Kami menggunakan 8 buah besi ya, besi 12 full. Nah, sama dengan pembuatan kotak daripada cakar ayam ini, kami juga menggunakan besi yang 12 full seperti itu. Nah, kita lihat proses pengikatannya. Jadi insya Allah rencana nanti kami akan menggunakan besi 12 full untuk tiang dan bantalan ya. Tiang dan bantalan kami menggunakan besi 12 full sebanyak 8 biji ya. Kemudian besi pengikat kami menggunakan besi 6 untuk mengikat tiang maupun bantalan daripada RBW ini ya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah setiap pembuatan baik itu pembuatan pondasi, pembuatan bangunan, proses pemasangan papan sirip, proses pemasangan seng, insya Allah kami akan videokan pada channel kita ini untuk proses pembuatan RBW 5x25 setinggi 3 lantai insya Allah.
Semoga kita semua diberi kesehatan. Nah, proses pengikatan cakar ayam seperti ini ya. Jadi jangan ada sampai terlewatkan untuk kita ikat pada semua sisi pertemuan daripada besi ini ya. Nah, fungsi daripada pengikatan ini adalah pada saat proses pemasangan cakar ayam ini di bawah tidak goyang ya, tidak goyang dan tidak berubah posisi. Nah, inilah fungsi daripada pengikatan pembesian ini. Nah, pada bagian bawah kita lihat diikat juga ya. Semua sisi pertemuan daripada besi itu kita ikat sehingga untuk mempertahankan model kotak daripada kotak cakar ayam ini ya. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, kebetulan Bapak yang melaksanakan pengerjaan ini berdomisili di Desa Basiang Timur, Dusun Pasampak ya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin membuat pondasi yang kokoh dan kuat, silahkan menghubungi Bapak ini atas nama Pak Kasmin, tepat di samping masjid Dusun Pasampak ya. Di samping masjid, kita tanyakan saja di mana rumahnya Pak Kasmin, insya Allah semua orang tahu. Bapak ini sudah membuat kurang lebih 3 pondasi RBW binaan kami. Jadi setiap ada pembuatan pondasi, insya Allah kami menghubungi Bapak ini karena kami melihat kualitas pekerjaannya itu luar biasa, bagus, tidak asal-asalan ya. Dan bisa kita lihat proses pemasangan cakar ayam yang dilakukan oleh beliau, ada juga saya masukkan di channel kita ini. Dan insya Allah nomor HP-nya nanti saya akan pasang di deskripsi, jadi silahkan berhubungan kepada beliau ketika saudara-saudara sekalian ingin membuat pondasi, baik itu pondasi rumah maupun pondasi RBW ya. Namun saat ini beliau sedang mengerjakan pondasi RBW binaan kita. Nah, lanjut saudara-saudara sekalian, sudah hampir selesai proses pengikatannya. Lihat, saya sengaja tidak skip supaya saudara-saudara sekalian bisa melihat dan mengamati cara atau proses pembuatan cakar ayam ini, kotak daripada cakar ayamnya ya. Dan di sana sudah ada sebagian yang jadi juga, namun kita belum pasang tiang pembesian cakar ayamnya. Namun insya Allah sebentar ini kita akan memperlihatkan pemasangan tiang cakar ayam dengan menggunakan 8 batang besi 12. Jadi silakan saudara-saudaraku sekalian disimak ya, jangan di skip supaya saudara-saudara sekalian bisa mengerti dan memahami cara atau proses pembuatan kotak cakar ayam ini. Jadi kita lihat pertemuan pada bagian bawah diikat juga dengan menggunakan kawat pengikat.
kita lanjut kembali proses pemasangan tiang daripada cakar ayam ini ya. Jadi kita menggunakan 8 tiang cakar ayam seperti ini. Perlu kita ketahui saudara-saudara sekalian, kita menggunakan 8 tiang besi ya, tiang cakar ayam yang menuju naik ke pendasi, karena kebetulan tinggi pendasi kita 1 meter 30 cm, pas 1 meter pondasi 30 cm bantalan ya, jadi 1 meter 30 cm. Kemudian besi yang naik ke atas ini harus melebihi 1 meter 30 cm, jadi kita beri 3 meter mulai dari ujung di sini ya sampai ke atas itu kita beri 3 meter seperti itu ya, karena nanti posisi bantalan kotak cakar ayam ini tepat di bawah pondasi ya. Kemudian dari ujung sini menuju ke bawah itu 25 cm. Maaf, kita beri 65 cm ya. Dari sini 65 cm, sama ujungnya juga 65 cm ya. Sama juga dengan yang tiang tengah menuju ke sini 60 cm. Jadi model tiang cakar ayamnya dari atas kita lihat ya. Ini baru 6 batang kita pasang. Sebentar kita pasang 8 batang ya. Nah, kita lihat modelnya yang sudut sebelah sini itu kita kaitkan di bawah seperti ini ya. Jadi keluar melengkung, kemudian kita ikat ya, seperti ini modelnya. Nah, sama semua yang di sudut sini juga ya, kita lihat turun ke bawah dan mengait di besi seperti ini ya, sama semua setiap sudut. Kemudian pada bagian tengah kita lihat dari atas turun terkait di sini kita ikat ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan besi 12 untuk tiang sebanyak 8 batang. Kemudian kotak di pada bagian sini, di sini ada besi behel besi 6 ya. Ini 20 kali 20 cm, 20 cm, ke sana juga 20 cm, kemudian ke sini juga 20 cm, jadi 20 cm persegi ya, 20 cm persegi. Ini tepat di pertengahan kotak cakar ayam ini ya, tepat di pertengahan. Besi tengah kita ikatkan di sini ya. Kemudian besi pinggir sudut. Nah, di sini kita pasang satu besi lagi ya, untuk menuju ke pertengahan di bawah kita ikat. Jadi besi semua berjumlah 8 batang ya, seperti itu. Nah, kita lihat proses pemasangannya. Saya akan memperlihatkan proses pemasangan tiang besi tiang ke kotak cakar ayam ini sampai selesai. Jangan di skip agar saudara-saudara sekalian bisa mengerti dan memahami
proses atau cara membuat cakar ayam ini, ya. Kita lihat. Saya sengaja mengambil gambar dari dekat agar saudara-saudara sekalian bisa melihat dengan baik, ya, proses perakitan daripada cakar ayam ini. Di atas kita ikat dulu, ya, agar memudahkan kita memasukkan besi behel, ya, seperti ini yang kita sudah buat persegi dengan ukuran 20 cm persegi, ya. Nah, kita luruskan dulu tiang cakar ayamnya. Kemudian dari atas kita masukkan satu persatu, ya. Kita masukkan satu persatu dari atas seperti ini, ya. Kemudian adapun jarak antara besi behel atau besi pengikat ini juga berjarak 20 cm antara yang dari bawah ke sini. Kita beri jarak 20 cm, ya. Jangan terlalu jauh karena ini fungsinya sangat besar untuk mengikat tiang bantalan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bantalan atau cakar ayam ini, cakar ayam ini sangat besar fungsinya pada bangunan RBW kita, karena boleh dikata bahwa cakar ayam ini adalah penopang daripada beban bangunan kita, seperti itu. Jadi kita harus buat sekuat mungkin, ya. Fungsi daripada cakar ayam ini adalah menopang berat atau beban bangunan, ya, seperti itu. Karena posisi daripada cakar ayam ini berada tepat di bawah pondasi, ya. Kita tanam dulu cakar ayamnya, kemudian kita buat pondasi pada bagian atas, seperti itu. Dan proses pemasangannya insya Allah nanti kita akan videokan kembali. Nah, kita lihat cara mengikatnya. Perhatikan saudara-saudara sekalian, bagi yang ingin mempelajari cara pembuatan kotak cakar ayam ini bersama dengan tiangnya ke atas, seperti ini. Jadi kami ulangi, besi behel yang kami gunakan ini adalah besi 6, ya, dengan ukuran jarak 20 meter persegi. Kemudian jarak antara besi behel atau besi pengikat juga 20 cm, mohon maaf, 20 cm, ya. Persegi daripada besi behel ini 20 cm persegi. Nah, kita lihat. Saya sengaja tidak men-skip video ini karena ini adalah proses pembuatan
cakar ayam ya. Jadi saya tidak men-skip supaya saudara-saudara sekalian bisa melihat dan memahami proses pengerjaannya ya. Seperti ini. Fungsi besi behel ini atau besi pengikat ini adalah mengikat besi tiang agar ketika menopang beban bangunan tiang ini tidak pecah atau tidak melebar. Jadi fungsi besi behel ini adalah untuk mengikat tiang agar tetap berdiri kokoh seperti itu. Makanya jaraknya jangan terlalu jauh, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat cara mengikatnya juga sangat mudah. Jadi kawat pengikat itu kita seperti ini ya, kita potong pendek, kemudian kita menggunakan besi kail seperti ini ya, kemudian diikat seperti ini ya. Itu sangat mudah saudara-saudara sekalian bagi yang ingin mengerjakan sendiri RBW-nya ya. Nah, seperti ini saudara-saudara sekalian. Nah, ini beberapa kotak cakar ayamnya sudah dibuat ya. Tinggal kita mau pasang besi tiang seperti ini ya. Jadi saya perjelas kembali ya. Saya perlihatkan kembali urutannya seperti ini ya. Ini pada ujung besi terkait ya seperti ini. Dari dalam keluar sama dengan yang besi tengah seperti itu kita kaitkan, karena semua besi kotak cakar ayam nanti ini akan dikancing dengan menggunakan material semen seperti itu saudara-saudara sekalian. Seperti ini ya, kita lihat sama semua. Nah, yang 4 di sudut semua menuju ke sudut seperti ini ya. Kemudian yang di tengah semua mengarah ke bagian tengah daripada pembesian ini. Seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Nah, kita lihat. Kemudian panjang daripada besi ini tergantung dari tinggi ketinggian pondasi kita ya. Seperti itu. Kemudian kita usahakan kelebihan daripada besi tiang ini dari bantalan di atas pondasi itu 0,5 meter ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, perkirakan saja ketinggian daripada tiang yang ingin saudara-saudara buat ya.
seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena cakar ayam ini sudah rampung ya, mulai dari kotak cakar ayamnya, kemudian tiangnya, proses pemasangan tiang ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.